Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darmansyah Pulungan, calon anggota Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidimpuan periode 2023-2028. Di sini saya akan memaparkan tentang inovasi dan program kerja saya jika saya terpilih menjadi anggota Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidimpuan. Sebelum jauh berbicara tentang inovasi dan program kerja, dalam kerja-kerja pengawasan tentunya yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang dasar hukum ataupun sistem hukum yang mendasari kerja-kerja pengawasan Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Kota. Pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 22E yang menyatakan tentang pemilihan umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mulai dari pasal 101 yang menyatakan Bawaslu memiliki tugas mengenai pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Kemudian adapun yang menjadi visi saya jika terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidimpuan, yang pertama adalah visi saya adalah mewujudkan lembaga pengawas yang terpercaya demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Dalam artian di sini adalah demi terwujudnya pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu itu sendiri, yaitu jujur, mandiri, jujur, adil, dan bebas serta rahasia. Kemudian adapun yang menjadi inovasi kerja saya jika terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidimpuan, yang pertama sekali adalah memperkuat terlebih dahulu sumber daya manusianya, sumber daya manusia pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk bisa melaksanakan kerja-kerja pengawasan, penindakan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Adapun yang menjadi sasaran dalam penguatan sumber daya manusia ataupun sumber daya manusia ini adalah pengawas pemilu dari setiap tingkatan, mulai dari kecamatan sampai tingkat kelurahan ataupun desa itu sendiri. Adapun indikatornya untuk meningkatkan pemahaman terhadap sumber daya manusia dalam setiap tingkatan tersebut adalah pertama, sumber daya manusia yang ada tersebut harus memahami tahapan-tahapan pemilu ataupun tahapan pemilu itu sendiri, yang bisa kita lihat dari Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian selain itu juga, selain poin yang pertama tadi yang saya nyatakan tadi untuk meningkatkan sumber daya manusia, program yang kedua yang saya rencanakan adalah melakukan mensosialisasikan tentang tata kelola organisasi yang baik dan benar yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai kepada evaluasi. Jadi yang pertama kali harus kita kuatkan adalah sumber daya manusianya, baik itu pengawas dari setiap tingkatan maupun birokrasi ataupun pegawai yang ada di sekretariat Bawaslu itu sendiri. Ketika sumber daya manusia telah memahami tentang tata kelola organisasi yang baik dan benar tersebut dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, maka diharapkan kerja-kerja dalam bidang pengawasan tersebut akan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya, program kerja yang berikutnya yang akan saya lakukan jika saya terpilih adalah melakukan sosialisasi terhadap dasar hukum ataupun produk hukum, baik itu undang-undang Perbawaslu tentang kepemiluan, khususnya tentang kerja-kerja di bidang pengawasan, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu itu sendiri, kemudian tentang Perbawaslu yang dikeluarkan oleh pihak Bawaslu itu sendiri. Kemudian tujuannya dengan sosialisasi tentang produk undang-undang ataupun hukum tersebut diharapkan
pengawas di setiap tingkatan akan memahami aturan-aturan main ataupun aturan-aturan hukum dalam melakukan kerja-kerjanya. Jadi ketika pengawas tersebut telah memahami aturan-aturan hukum ataupun produk-produk hukum tentang kepemiluan, maka diharapkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara itu kemungkinannya akan semakin kecil gitu. Dan kemudian dalam memutus tindak pelanggaran pemilu juga akan lebih objektif dan tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Jika itu sudah dipahami, sudah dimengerti oleh sumber daya manusianya, maka diharapkan kerja pengawasan tersebut akan berjalan dengan baik dan benar sesuai apa yang dituliskan ataupun yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pelatihan tentang cara melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Itu adalah program kerja yang berikutnya. Dalam artian memberikan pelatihan tersebut tujuannya adalah supaya terjadinya peningkatan dan pemahaman dan keahlian terhadap penyelesaian sengketa pemilu, baik itu sengketa antar pengawas pemilu maupun sengketa dengan peserta pemilu dan stakeholder lainnya. Dalam artian tercapainya kualitas pemahaman sumber daya manusia pengawas di setiap tingkatan, baik itu kecamatan, desa dan kelurahan sampai pengawas TPS, memahami tentang tata cara ataupun keahlian terhadap penyelesaian sengketa sengketa pelanggaran pemilu sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian yang berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai integritas penyelenggara pemilu melalui materi ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Jadi penyelenggara pemilu akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran kode etik jika mereka memahami tentang bagaimana aturan main kode etik sebagai seorang penyelenggara, sebagaimana yang diatur di dalam kode etik yang ditetapkan oleh Dewan DKPP nomor 2 tahun 2009 itu sendiri gitu. Kemudian selain itu juga materi yang akan diberikan adalah materi mengenai undang-undang anti korupsi gitu. Karena salah satu permasalahan penyelenggara ataupun sumber daya manusia penyelenggara itu adalah berbicara tentang integritas. Seringkali bersentuhan ataupun karena langsung bersentuhan dengan peserta pemilu itu sendiri, baik itu calon kepala daerah, DPR RI, DPRD maupun DPD gitu. Jadi sangat rentan seorang penyelenggara akan terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Maka mereka harus memahami apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya. Kemudian berikutnya adalah program kerja yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi sistem pelanggaran pengaduan terpadu di masa tenang, pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Dalam artian sumber daya manusia memahami tentang bagaimana penanganan pelanggaran pemilu mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir, sampai rekapitulasi suara itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidimpuan adalah melakukan sinergitas antar lembaga dan melakukan kajian ataupun riset akademik. Program yang akan saya lakukan dalam melakukan sinergitas antar lembaga, yang pertama membuat perencanaan ataupun melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah Kota Padang Sidimpuan sebagai yang menjadi mitra ataupun dari kerja Bawaslu itu sendiri. Kemudian selain itu juga
melakukan sinergitas dalam artian terhadap lembaga pengawas yang berada dalam setiap tingkatan, mulai dari kecamatan, desa, kelurahan gitu. Itu yang akan saya lakukan gitu. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kearifan lokal yang ada gitu, melalui kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Bisa saya lakukan itu pertama adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama dalam perguruan tinggi ini adalah dalam bentuk tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya akan melakukan kerjasama tersebut dalam bidang penelitian, contohnya meneliti tentang kepemiluan, khususnya tentang bentuk-bentuk pelanggaran ataupun cara mengantisipasi supaya tidak terjadinya pelanggaran pemilu itu sendiri. Selain itu juga bisa juga untuk media kampanye untuk meneliti tentang apa yang menyebabkan terjadinya politik uang, kemudian berita-berita hoaks, kemudian berita-berita tentang isu-isu SARA yang terjadi di masyarakat. Itu akan dilakukan kerjasama dan dipublikasikan. Dengan hasil-hasil tersebut diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat, bagi Bawaslu ataupun bagi pemerintah ataupun yang berkepentingan terhadap pemilu itu sendiri, solusi apa yang harus dilakukan dalam menghindari kemungkinan semakin maraknya pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan politik uang, hoaks, dan lain sebagainya tadi gitu. Itu akan mudah mencari solusinya gitu. Kemudian selain penelitian tadi adalah melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat di sini adalah program yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri dan sebagai kewajiban gitu. Dan ini tidak salah, akan Bawaslu juga bisa melakukan kerjasama dalam pengabdian masyarakat. Biasanya pengabdian masyarakat tersebut bisa dilakukan oleh dosen melalui dosen itu sendiri, kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti adanya kuliah kerja nyata ataupun KKN di desa-desa ataupun di kelurahan. Dengan adanya pengabdian masyarakat tersebut diharapkan ataupun bisa didorong desa-desa tersebut menjadi desa yang sadar akan pemilu ataupun desa-desa tanggap akan kerja-kerja pengawasan tersebut gitu. Jadi bisa dibentuk desa pengabdian itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan tersebut bisa membentuk sebagai dampingan oleh pihak perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi itu sendiri, membangun kesadaran masyarakatnya tentang kerja-kerja pengawasan dalam bidang pemilu itu sendiri. Kemudian selain itu juga yang dapat dilakukan, yang akan saya lakukan adalah membentuk relawan-relawan pemilu di setiap desa, minimalnya di setiap desa. Kalau di Kota Padang Sidimpuan itu ada 6 kecamatan, maka di setiap desa 1 atau sampai 2 desa memiliki kelompok relawan-relawan pemilunya gitu. Kalau sudah ada relawan-relawan pemilu ini, diharapkan inilah yang akan membantu kinerja Bawaslu dalam menghempang isu-isu yang berkaitan dengan hoaks, politik uang, dan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya gitu. Bisa relawan-relawan pemilu ini isinya bisa saja tokoh masyarakat, bisa pemilih pemula, tokoh adat, tokoh agama gitu. Ini akan lebih mudah kalau di dalam adanya relawan-relawan pemilu yang terbentuk di desa-desa tersebut yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemilih pemula. Selain itu juga yang perlu dilakukan dalam program kerja sesuai yang sudah diatur juga dalam undang-undang, bahwasanya perlunya penyusunan indeks kerawanan pemilu. Adanya dokumen indeks kerawanan pemilu tujuannya adalah supaya bisa memetakan ataupun memetakan mana-mana saja daerah ataupun desa, kelurahan yang menjadi yang mengalami rawan pemilu gitu. Jadi Bawaslu harus bisa menghasilkan dokumen indeks kerawanan pemilu itu sendiri. Jadi dengan sendirinya kalau itu sudah ada, maka diharapkan akan meminimalisir atau memperkecil tindakan pelanggaran pemilu untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas tadi, ataupun pemilu yang terpercaya demi tercapainya pemilu yang demokratis, ataupun lembaga pengawasan yang terpercaya demi tercapainya pemilu yang demokratis
tadi. Saya pikir itulah yang menjadi program saya jika saya terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidempuan. Cukup sampai di sini, saya tutup dengan ucapan bila bisa belak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.